Sepertinya ada yang kurang, yaitu makan-makan. Saya kalau lebaran pasti makan-makan. Dari satu tempat, dari satu rumah ke rumah yang lain, itu biasanya pasti disuguhi makanan. Udah saya pasang sepatu, gitu saya pasang sepatu. Keluar semua. Saya udah yang punya rumah, jangan kau malu nak, saya bantu kau pungut. Oh jangan kau malu. Baik Jangan banget. malu-malu nak, saya pungut, saya bantu Masya kau. Allah. Aku maafkan dia, tapi proses hukum tetap berjalan. Kok tidak maafkan? Itu gimana tuh, Pak Ustadz? Enggak ada kata maaf itu namanya. Bulan Ramadan saja dia soleh, tapi pelihara kesolehannya yang kita bahasakan dalam kehidupan beragama, istiqamah dalam kebaikan. Gaspol sahur, gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Dasat dimanapun Anda berada, saya Bayu Oktara kembali dapat berjumpa dengan Anda di Ramadan, di hari terakhir sebelum kita sama-sama menuju ke hari kemenangan. Tentunya di Gaspol Sahur. Sahabat Dasat, tidak terasa berapa saat lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh pengampunan, di mana pahala dilipat gandakan dan banyak orang beribadah untuk mendapatkan keutamaan bulan suci ini. Dan sebentar lagi kita akan segera merayakan Hari Raya Idul Fitri. Di Indonesia sendiri berbagai tradisi biasa dilakukan dalam mensyukuri hari kemenangan ini. Ada yang makan-makan, ada yang ziarah ke makam, terus juga ada yang pakai baju baru mungkin. Nah, Gaspol di episode kali ini kita akan bahas mengenai apa arti yang sesungguhnya dari hari kemenangan. Tentunya bersama Ustadz Dasat Latif, kita akan bahas lebih dalam dengan tema kemenangan penuh syukur. Saat ini sudah hadir sahabat Dasat dari mahasiswa Poltekkes Jakarta ITPLN dan UIN Syarif Hidayatullah. Boleh berikan tepuk tangan. Masya Allah, ini pada nggak mudik nih berarti ya tahun ini ya. Terima kasih sudah hadir dan sebelum kita bahas lebih dalam tema hari ini. Seperti yang biasanya kita lakukan. Teman-teman nih sahabat-sahabat sudah diberikan linknya untuk ikutan polling. Silakan dikeluarkan gadgetnya dan sahabat Dasat tinggal memilih A, B atau C. Pertanyaannya, apa tradisi keluarga sahabat Dasat saat Idul Fitri? Apakah A, mudik ke kampung halaman, B, ziarah ke makam keluarga, atau C, berlibur ke tempat wisata? A, B atau C? Silahkan, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi yang paling dekat yang biasa sahabat-sahabat lakukan yang mana? Silahkan, 30 detik dari sekarang. Iya, terima kasih sudah cukup, boleh dikembalikan gadgetnya. Samakan semangat lagi dong, ayo dong tepuk tangan lagi. Oke, kalau begitu kita akan bahas lebih dalam mengenai tema hari ini. Kalau begitu langsung saja kita undang segera bergabung bersama kita. Kita sambut Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar Mas Bayu? Sehat Pak Ustadz, ya turun 3-4 kilo lah alhamdulillah. Tanpa terasa Ramadan akan meninggalkan kita. Nah itu dia Pak Tentu Ustadz. sudah banyak persiapan, Alhamdulillah. bekal yang telah kita tunaikan selama Ramadan ini untuk kehidupan dunia dan untuk kehidupan akhirat kita. Masya Allah. Persiapan cukup? Wah kalau dibilang cukup sih sebenarnya nggak pernah cukup Pak Ustadz. Rasanya kurang terus gitu. Tapi ya mau nggak mau insya Allah mudah-mudahan dimaksimalin. Karena kan kita nggak pernah tahu Ramadan tahun depan masih bisa ketemu nggak nih Pak Ustadz. Belum tentu Ramadan yang akan datang kita ketemu lagi. Iya. Saya, keluarga, sahabat, teman, Ramadan lalu masih bersama. Tapi Ramadan kali ini sudah jadi arwah. Masya Allah. Dan itu bisa jadi menimpa kita. Iya. Jadi maka maksimalkan. Nah tinggal beberapa jam lagi kita akan merayakan Idul Fitri.
hari kemenangan setelah sebulan penuh kita berpuasa. Nah itu dia Pak Ustadz, sesuai dengan tema hari ini kan kita mau bahas lebih jauh nih mengenai makna dan bagaimana cara kita mensyukuri arti dari hari kemenangan ini Pak Ustadz. Tadi kita sudah berikan link kepada sahabat Dasat di sini untuk ikutan memilih. Biasanya pada saat merayakan hari kemenangan apa yang dilakukan? Kita lihat sama-sama polling ya Pak Ustadz. Nah, tradisi keluarga sahabat Dasat saat Idul Fitri. A, 46% mudik ke kampung halaman, 46% ziarah ke makam keluarga, hanya sedikit yang berlibur ke tempat wisata. Tapi biasanya paling ramai itu Pak Ustadz, tempat wisata. Ada tanggapan Pak Ustadz? Ya, sepertinya ada yang kurang, yaitu makan-makan. Saya kalau lebaran pasti makan-makan. Dari satu tempat, dari satu rumah ke rumah yang lain, itu biasanya pasti disuguhi makanan. Kalau di Jawa biasa disebut ketupat. Betul. Kalau kami orang Bugis Makassar, burasa. Buras. Oh, tapi Ya. ketupat juga ya Pak Ustadz, Ya, buras itu ya? ketupat juga, burasa. Dinikmatinya pakai opor, pakai sayur juga Pak Ya, Ustadz? ya biasanya potong-potong ayam. Wah, Ya, hari kemenangan. Hari kemenangan kita perlu rayakan. Tetapi dengan catatan rayakan hari kemenangan dengan penuh syukur. Nah itu yang mau kita tahu Pak Ustadz, mohon Ya. petuahnya bagaimana kita mensyukuri hari kemenangan ini. Silakan Pak Ustadz. Alhamdulillah, tanpa terasa Ramadan sebentar lagi akan kita tuntaskan. Janji Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itu baru puasa, belum tarawih dan lain sebagainya. Rasulullah telah memberikan garansi diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itulah sebabnya akhir Ramadan masuk 1 Syawal kita rayakan kemenangan kita dengan Aidil Fitri. Beraidil Fitri yang arti harfiahnya adalah hari kembali menjadi suci. Suci dari dosa dan kesalahan. Suci dari keburukan-keburukan kita. Dengan catatan dosa yang diampuni di bulan suci Ramadan itu dosa yang sifatnya berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dosa yang jenis kedua berhubungan kepada sesama manusia yang bahasa kita sehari-hari kita kenal dengan hablum minallah hablum minannas. Hablum minallahnya insya Allah selama Ramadan dan puasa yang baik Allah ampuni dosa-dosanya. Tetapi hablum minannasnya hubungan kepada sesama manusia belumlah diampuni sebelum meminta maaf sama yang bersangkutan. Itulah sebabnya kita di Indonesia, sekali lagi saya tegaskan, kita di Indonesia punya tradisi yang disebut halal bihalal. Yang kalau kita keluar tidak akan ketemu itu tradisi halal bihalal. Halal bihalal ini bahasa Arab yang hanya dipakai di Indonesia. Mas Bayu ke Saudi cari bahasa Arab halal bihalal tidak akan ketemu. Karena memang ini halal bihalal bahasa Arab versi Indonesia. Yang maknanya secara sederhana bisa dimaknai dengan menghalalkan yang tadinya tidak halal. Kalau bahasa di kampung saya si halalakeki, saling menghalalkan. Saya tadi punya dosa kepada Mas Bayu. Saya menganiaya atau menyakiti Mas Bayu. Mas Bayu melakukan balasan. Juga akhirnya melakukan serangan dan menyakiti saya. Ya masing-masing punya dosa. Maka selesai puasa, masuk 1 Syawal, kita berhalal bihalal. Saling menghalalkan. Yang tadinya tidak halal kita saling menghalalkan. Mas Bayu maafkan saya hilap. Mas Bayu, ya Ustadz saya juga hilap. Oke tutup buku. Selesai kita punya dosa dan kesalahan. Kita memulai dengan hidup baru, dengan lembaran baru sehingga kita masuk 1 Syawal itu seolah-olah bayi yang baru dilahirkan tidak ada dosa dan kesalahan. Bedanya kalau bayi yang baru dilahirkan itu ya namanya bayi orok. Kalau kita ini bayi yang sudah bergigi lengkap. Ya. Maknanya adalah bayi yang baru dilahirkan makna bukan bayinya tapi maknanya adalah bersih dari dosa dan kesalahan. Masih suci ya Pak Ustadz? Ya itulah sebabnya kita sebut Aidil Fitri. Hari kembali menjadi suci. Baik, kalau minal aidin wal faizin itu maksudnya gimana Pak Ustadz? Kurang lebih sama. Maafkan saya, maafkan Mas Bayu minta maaf. Minal aidin wal faizin. Ya. Maafkan lahir dan batin gitu ya Pak Ustadz. Nah sebenarnya doa yang sebaiknya
kita ucapkan pada saat bersilaturahmi merayakan hari kemenangan itu gimana sih Pak Ustadz ucapannya? Siyamana wa siyamukum. Artinya semoga Allah menerima puasamu dan menerima puasa saya. Oh begitu. Kita amin ya. Sama-sama Masya Allah. kita mendoakan untuk puasa kebaikan-kebaikan Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab di bulan suci Ramadan tidak ada garansi, tidak ada jaminan pahala-pahala kebaikan kita selama Ramadan itu Allah terima sepenuhnya. Tidak. Ada pahala-pahala yang tidak diterima oleh Allah, yaitu pahala yang dilakukan bukan lillahi ta'ala. Dahsyat sekali. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima amal ibadah selama bulan suci Ramadan dan termasuk orang-orang yang bisa mensyukuri hari kemenangan ini sebaik-baiknya. Setelah ini kita akan dengarkan pengalaman dari sahabat Dasat dalam merayakan hari kemenangan yang sudah hadir di studio. Nanti kita akan dengar ceritanya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di sini di Gaspol Sahur. Saya pasang sepatu, gitu saya pasang sepatu. Keluar semua. Dia bilang yang punya rumah, jangan kau malu nak, saya bantu kau pungut. Oh jangan kau malu. Jangan malu-malu nak, kau saya pungut, saya bantu kau pungut. Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami di Gaspol Sahur. Ustadz, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa pada waktu Idul Fitri, Rasulullah SAW tidak berangkat ke tempat sholat sebelum memakan beberapa buah kurma yang jumlahnya ganjil. Ya. Nah, apakah artinya kita memang sebelum berangkat sholat Id emang harus makan dulu atau bagaimana Ya, Pak Ustadz? bukan harus dalam arti wajib, tapi dia sunnah. Itulah bedanya Aidil Fitri dengan Aidil Adha. Kalau Aidil Adha kita disunnahkan selesai khatib baca khutbah baru kita mencicipi makanan. Kalau Aidil Fitri kita disunnahkan makan dulu, kalau bahasa Indonesianya sarapan dulu. Ya. Lalu menuju ke lapangan. Untuk apa? Menandakan bahwa hari ini kita bermenang, hari ini kita gembira-gembira, hari ini tidak boleh ada yang lapar. Ya, Rasulullah memakan biji kurma ganjil 1, 3 dan seterusnya, 1, 3, 5 dan seterusnya. Tidak berarti bahwa kalau kita tidak ketemukan kurma kita tidak makan dulu, tidak. Bukan itu. Karena Rasulullah pada saat itu di Mekah, Madinah, di Arab Saudi umumnya makanan khas pada waktu itu yang menjadi cepat saji ya kurma. Kurma. Nah kalau di rumah saya ya bukan kurma tapi apa? Buras. Kita makan dulu buras ya. Aduh. Karena biasanya hanya Aidil Fitri itu ada buras yang tersedia dengan segala jenis bentuknya. Jadi kalau misalnya Idul Fitri nanti saya datang ke rumah Ustadz, disediain buras nih buat saya. Ya kalau hari 1, 2. Kalau sudah 3 ke atas sudah habis buras bos. Ya. Biasanya kalau Idul Fitri. Biasanya kalau sudah di atas hari ketiga udah habis. kue mentega. Sambil dipangku gitu ya Pak Ustadz. Saya punya cerita dulu waktu saya kecil. Gimana, kan Pak kalau kita selesai lebaran kita pergi ziarah tuh ke rumah-rumah. Ziarah, Nah betul. waktu yang punya rumah masuk ke dapur, saya ngambil kacang. Pas saya ambil kacang, saya masukin dalam kantong. Karena waktu itu tidak ada kantong. Jadi kan dimasuk di dalam saya punya baju, saya masukin di sini. Begitu saya pulang, saya lupa ada kacang di sini. Lalu saya pasang baju, saya pasang sepatu. Gitu saya pasang sepatu. Keluar semua. Dia bilang yang punya rumah, jangan kau malu nak, saya bantu kau pungut. Oh jangan kau malu. Baik Jangan malu-malu nak, saya pungut, saya bantu kau pungut. Ya, Pak Ustadz, tapi sebenarnya apa sih yang sebaiknya kita lakukan selama merayakan hari kemenangan ini di hari Idul Fitri? Oke, besok misalnya besok akan Idul Fitri. Apa yang kita lakukan? Ya. Pertama sunnah mandi. Jadi sepulang sholat subuh, ya kemudian kita mandi, ya. Setelah itu tentu mandi sunnah, ya mandi sunnah dalam arti kalau bisa wudhu dulu. Ya. Selesai itu masuk ke kamar mandi, menghadap ke kiblat. Siram kanan dulu, niatkan mandi sunnah Aidil Fitri, lalu siram sebelah kanan 3 kali, kiri 3 kali, baru seluruh anggota tubuh, kemudian pakai sabun, ya pakai sikat gigi, cuci semua, sabun semua, pakai sampo dan seterusnya. Terakhir setelah anggap bersih, kalau Rasulullah itu menguji dan mengetes sudah bersih atau tidak, beliau ini gosok begini kulitnya. Apa sih bahasanya kalau sudah Basuh gitu Pak Ustadz. ya, apa biasa kan Diseka. kalau dia keras
ada kulit keringnya begitu Pak Ya, Ustadz? kalau digosok itu sudah terasa. Busik-busik. Ya, ya. Busik, Pak Ustadz. Pokoknya seperti itu. Kemudian terakhir basuh kaki lalu berdoa. Kemudian pakai parfum. Ya, sunnah memakai parfum. Kalau tidak pakai parfum pengharum ruangan oke lah. Jangan dong Pak Ustadz. Yang penting harum-harum ya kan. Masa Kemudian sunnah memakai baju putih. Oh sunnahnya Sunnah. begitu. Baju hitam tidak masalah, coklat tidak masalah, tapi sunnah pakai putih. Kemudian datang ke lapangan lebih awal, ya. Kemudian sepanjang jalan kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bawa uang. Ya, Untuk saya dari kecil itu ditradisikan, dibiasakan kalau pergi Aidil Fitri Idul Adha bawa duit baru. Untuk apa? Kita berbagi kemenangan, berbagi kegembiraan. Dapat anak-anak kita kasih duit yang 5.000 ya, bagi-bagi supaya hari Aidil Fitri itu tidak ada orang bersedih. Ya, setelah sampai di lapangan kalau kita sholatnya di masjid, ya tahiyatul masjid. Ya, tapi kalau lapangan ya tidak ada tahiyatul lapangan. sholat sunnah? Ya, sholat sunnah. Oh, boleh, Nah, boleh. semula itu kita mengikuti rangkaian Aidil Fitri. Ya, banyak kekeliruan di umat Islam, apakah dia tidak tahu atau memang dia tidak mau peduli. Begitu selesai salat Aidil Fitri, imam katakan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung pulang. Itu tidak sempurna sebab kenapa? Aidil Fitri itu rangkaiannya adalah khutbah. Jadi Harus dengar khutbah. mengikuti khutbah dulu. Harus dengar khutbah. Nah selesai itu pulang, selesai. Nah ada lagi tradisi keliru di antara kita. Ada adik-adik nih, anak-anak remaja nih. Selesai lebaran langsung kemana? Ke Ancol. Memangnya ada dosamu di Ancol? Langsung kalau selesai lebaran ke kebun binatang. Memangnya ada dosamu di sana? Selesai lebaran datang ke orang tua. Jangan dulu buka baju yang lain jangan dulu pergi tempat rekreasi sebelum minta maaf sama orang tua. Ada lagi tradisi kita yang mulai keliru. Pejabat-pejabat begitu selesai, pegawai-pegawai negeri, pegawai-pegawai perusahaan, begitu selesai Idul Fitri, dia bukan datang dulu ke ibu bapaknya. Tapi kemana dulu? Ke manajernya dulu, kepala dinasnya dulu. Memangnya ada dosa di kepala dinas? Biasanya kepala dinas yang banyak dosanya sama pegawai. Nggak semua Ya kan? Pak Ustadz. Nah, Setelah itu selesai, maka kita minta maaf sama ibu bapak, tradisi, ya, cium tangannya, ya, kalau perlu cium kakinya, ya, minta ridha. Karena meskipun puasa Ramadannya lengkap, tapi dia durhaka ke orang tuanya, amal-amalnya didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah untuk ditolak semua ibadah-ibadah Ramadannya. Siapa mereka? Mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Maka masuk 1 Syawal, selesai Idul Fitri, datangi orang tua, minta maaf sebaik-baiknya. Minta maaf, jangan lepas tangannya sebelum dia bilang, saya maafkan kau nak. Tapi enaknya minta maaf sama orang tua, belum kita minta maaf, dia sudah bilang, saya maafkan kau nak, tidak ada dosa-dosamu. Nah, ya, selesai datang orang tua, nah kepada siapa? Kalau sudah punya suami atau istri, ya sudah. pasangan. Kepada pasangan masing-masing. Ya. Kemudian kalau kita tidak serumah lagi dengan orang tua, sudah datang di rumah orang tua, pulang ke rumah. Untuk apa? Berikan peluang anak-anak kita lagi yang datang kepada ibu bapaknya. Selesai itu baru kita siap-siap ya berbagi. Iya. Ya, kalau ada rezeki kita cari anak-anak, kita gembirakan anak-anak yatim. Ya, selesai itu kita silaturahmi, datang mengunjungi ke tetangga kiri kanan kita dulu. Ya, sebab apa? Inilah tetangga yang sangat potensial kita sakiti ketika kita kehidupan sehari-hari. Nah, inilah kebiasaan-kebiasaan yang merupakan kaitan dengan Aidil Fitri ini. Dengan Aidil Fitri, dahsyat sekali. Baik, nah alhamdulillah tahun ini kita udah bisa kembali ke lapangan kan, bisa kembali itulah sholat Id kesyukuran ke masjid kita. ya Pak Ustadz. Alhamdulillah, Alhamdulillah setelah 2 tahun sebelumnya itu masing-masing di rumah Hmm. gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau misalnya masih ada yang silaturahmi dengan lewat ya virtual gitu gimana Pak Ustadz? Masih Tidak ada apa ya? masalah. Yang Tidak penting ada masalah. maknanya ya Tidak Pak ada Ustadz. masalah. Tapi kalau dia satu komplek datanglah, itu cuma sekali setahun. Kalau saya misalnya balik kampung, bukan sekedar silaturahmi, tapi kita mau tahu keadaan keluarga kita di kampung. Karena kalau cuma kita virtual atau cuma WhatsApp kan kita tidak tahu kondisinya. Tapi kalau kita datangi rumahnya, oh ternyata kasihan seperti ini sepupu saya. Akhirnya kita berusaha untuk memberikan bantuan. Iya, dahsyat sekali.
Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada sahabat Dasyat yang ada di sini untuk bertanya dan berbagi pengalaman. Silakan, ada yang mau bertanya? Boleh sebelah kanan sebutkan nama dan pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Fariza Putriani dari Poltekkes Jakarta 2. Izin tanya Pak Ustadz, di Idul Fitri ini kita harus saling memaafkan. Tapi kalau misalkan kita sudah minta maaf sama teman, tapi teman itu sepertinya susah untuk memaafkan kita. Gimana ya Pak Ustadz? Ya, kewajiban kita sebenarnya. Tahan dulu, Pak Ustadz, tahan dulu. Baru sampai kewajiban kita. Ya. Ini pasti jawabannya banyak juga yang mengalami hal ini nih. Ya. Lebaran kita udah ketemu, udah minta maaf. Ya saya maafin. Tapi sebenarnya belum dimaafkan. Bagaimana nih seharusnya yang harus kita lakukan di hari kemenangan ini? Jawabannya kita akan ikuti dari Ustadz Dasyat Latif. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Coba biasanya yang ada di medsos dan di televisi kan, aku maafkan dia, tapi proses hukum tetap berjalan. Kok tidak? Terima kasih sahabat Dasyat, Anda masih bersama kami sambil menikmati sahur di hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Sama-sama kita kembali perdalam ilmu, kita gaspol perbanyak pahala kita di menit-menit terakhir nih di bulan suci Ramadan. Tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Pak Ustadz, tadi ada pertanyaan dari Fariza tuh mengenai permohonan maaf yang mungkin tidak dikabulkan dari orang yang kita minta. Bagaimana? Ya, menurut Quran salah satu tanda orang bertakwa itu wa'alafina. Mereka saling memaafkan. Ya, jadi saling memaafkan itu tidak berarti, saling memaafkan itu maknanya adalah kita sama-sama merasa salah. Ya, kalau ada yang merasa saya lebih benar, dia adik, saya kaya, saya senior, dia yang salah, itu bukan ucapan orang beriman. Kalau orang beriman dia tidak akan mengatakan saya yang benar. Pokoknya siapa yang paling baik? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Siapa orang takwa? Mereka yang saling maaf memaafkan. Ya, nah sekarang pertanyaan adik ini, saya sudah minta maaf Ustadz, tapi dia tidak maafkan saya. Kewajiban kita hanya minta maaf. Dia maafkan kita atau tidak bukan urusan. Maka setelah minta maaf, maafkan saya Ustadz ya. Oke, saya maafkan. Nah, kalau dia maafkan, selesai itu kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku telah melakukan perintahmu. Aku sudah mendatanginya untuk minta maaf. Tapi dia tidak maafkan saya Allah. Tolong wakili saya menghadapi dia di hari pengadilan kelak. Karena nanti di akhirat ketika pengadilan dicari itu. Mana ini mereka yang tidak memaafkan saudaranya. Kau Dasyat. Berapa kali tipu orang, berapa kali kau hianati saya, kata Allah ya. Tapi dosa-dosamu ku ampuni. Kenapa itu tetanggamu? Satu aja dosanya kau tidak pernah maafkan dia. Maka orang yang berhasil berpuasanya, berhasil bulan Ramadannya itu adalah mereka yang memaafkan. Mereka yang saling maaf memaafkan. Adakah manusia yang tidak punya dosa? Semua kita punya dosa, maka yang baik adalah kita berjiwa besar memaafkan orang yang pernah bersalah kepada kita dalam hidup ini. Coba biasanya yang ada di medsos dan di televisi kan, aku maafkan dia, tapi proses hukum tetap berjalan. Kok tidak maafkan? Itu gimana tuh Pak Ustadz? Enggak ada kata maaf itu namanya. Yang namanya maafkan, selesai. Hapus, tidak ada sama sekali. Dilupakan sama sekali kesalahannya. Kalau misalnya gini Pak Ustadz, orang yang salah sama kita, tapi dia nggak minta maaf. Kalau kita nggak minta maaf juga, artinya kan silaturahminya ini bisa dibilang terputus. Apa kita termasuk berdosa? Apa masa kita yang harus minta maaf? Mau nggak menjadi mulia? Mau Pak Ustadz. Ya kita datangi dia. Tapi kan dia yang salah. Enggak apa-apa. Itulah orang-orang yang hebat. Itu yang disebut mukhlisin. Maka ketika takbir mukhlisina lahuddin. Ada kan kata-kata itu ketika takbir. Ya, mereka yang bukan saja memaafkan, tapi juga membalas dengan kebaikan. Mas Bayu salah sama saya ini, menyakiti saya. Bukan cuma saya maafkan Mas Bayu, tapi saya juga memberikan hadiah. Coba ingat Rasulullah. Kisah yang paling masyhur sering kita dengar-dengar di mimbar-mimbar ceramah. Rasulullah lewat diludahi sama orang Yahudi dari atas.
Besok lagi lewat, diludahi lagi. Besok lagi ketiga kali, diludahi lagi. Hari keempat Nabi lewat, mana ini langganan saya? Oh, tidak ada. Tanya, ternyata sakit. Begitu Nabi tahu sakit, datang ke rumah beliau, ambil kurma, roti, kemudian datang dibawakan. Saya dengar kamu sakit, saya lewat tempat biasa, saya rindu juga dengan ludahmu. Nah ini, saya doakan kamu cepat sembuh. Bayangkan, sudah diteror secara mental, dilukai, dihina, diludahi, tapi Nabi membalasnya dengan apa? Mendatangi, mendoakan supaya sembuh, dan bukan cuma doakan, juga didatangi, dibawakan hadiah. Dahsyat sekali. Itulah para pribadi yang berhasil di bulan suci Ramadan ini. Kalau pribadi-pribadi ini banyak di Indonesia, maka insya Allah tidak akan ada istilah cebong kampret setelah pilpres. Amin. Tidak ada lagi istilah-istilah pecah-pecah, apa itu sidang tandingan, partai tandingan, organisasi tandingan setelah selesai bermusyawarah. Karena kita berjiwa besar untuk memaafkan dan saling memaafkan. Masya Allah, dahsyat sekali. Baik, mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya. Untuk berikutnya masih ada yang mau bertanya? Oh, polling ya. Saya mau tanya polling ya. Yang tadi udah ikutan polling, yang sudah memilih A, B atau C. Saya mau tanya yang biasanya di hari kemenangan itu ziarah ke makam. Nah, tadi pilihannya B itu ya kalau nggak salah ya. Ada yang pilih B? Nah, namanya siapa Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amana dari ITPLN. Alasan saya kenapa pilih ziarah karena emang tradisi dari keluarga sebelum puasa sama sebelum hari raya itu untuk ziarah ke makam-makam terutama yang kakek nenek seperti itu. Terima kasih. Biasanya dilakukan di hari raya? Sebelum hari raya. Oh, sebelum hari raya. Ke makam nenek, kakek. Di sana biasanya ngapain tuh? Pada saat Biasanya ziarah? berdoa. Berdoa. Iya, berdoa. Berdoa? Iya, berdoa. Baca Untuk? Yasin buat yang ada di situ sama yang ada di seluruh yang ada di kuburan di situ. Jadi nggak satu orang aja. Oke. Jadi soal ziarah makam itu tidak dilarang. Ya. Selama niatnya satu untuk mengingat bahwa kita juga akan wafat. Tujuan ziarah sebenarnya itu mengingatkan kita bahwa kita juga akan ini. Jadi nasihat buat orang hidup. Kedua, bagaimana kalau sampai di sana berdoa? Sebenarnya mendoakan orang yang sudah wafat tidak harus di depan kuburnya. Tidak harus berada di nisannya. Dari rumah juga boleh, dari masjid juga boleh, dari pesawat juga boleh. Tapi kenapa kita ke sana? Supaya kita akan ingat betul ada kematian. Yang kedua, supaya tidak menimbulkan fitnah dunia. Masa hari raya tidak ada satupun yang mendatangi keluarga bapaknya yang datang, tidak ada anak-anaknya yang datang ziarah kubur. Padahal meskipun tidak ada ke situ kita bisa doakan. Nah, kemudian berikutnya yang perlu kita pahami semua, ada hal-hal yang membuat jadi dosa ketika pergi ziarah. Apa itu Pak Ustaz? Yaitu sampai di sana di area pemakaman dia duduk di batu nisan. Itu tidak boleh, haram. Adab ziarah kubur itu masuk ke area pemakaman minimal doa paling pendek, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Paling pendek itu. Nah, sudah itu bagaimana soal siram-siram? Tanpa siram pun boleh. Ya, kalau mau siram silakan, tapi jangan salah paham. Ada yang kata kenapa siram kubur? Supaya dingin kuburnya orang meninggal. Kalau betul-betul siram membuat dingin kuburnya orang meninggal itu sekali pasang di situ keran PDAM, buka terus di situ. Tidak ada hubungannya. Ya, ziarah kubur boleh dengan catatan jangan salah niat. Jangan datang ke situ minta-minta ke orang meninggal. Ya, Nek, ini baru saya meninggal, baru saja saya lahiran, doakan mudah-mudahan anak saya soleh dan soleha. Ini salah, masa orang mati doakan orang hidup? Orang hidup yang mendoakan orang yang wafat. Doanya bagi kita yang ada di dalam kubur, ampuni dosanya, terima amalnya, lipat gandakan kebaikannya, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Ya, jelas ya dia? Oke. Masya Allah, dahsyat sekali. Baik, setelah ini kita akan dengarkan lagi pertanyaan dari sahabat Dasat yang ada di studio. Dan Anda yang ada di rumah mungkin bisa melanjutkan sahurnya. Tapi jangan kemana-mana. Kami akan kembali saat lagi tentunya hanya di Gaspol Sahur. Ramadan jangan hanya soleh di bulan ini.
bulan Ramadan saja dia soleh, tapi pelihara kesolehannya. Sahabat Dasat, kita sampai di bagian akhir episode hari ini. Tentunya masih di Gaspol Sahur. Nah, saya akan berikan kesempatan kali ini kepada sahabat Dasat yang di studio untuk bisa bertanya. Silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Sebelah kiri, sebutkan nama dan pertanyaannya. Silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Yahya Taufik Rohman dari ITPLN. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana seharusnya kita sebagai anak meminta maaf kepada orang tua? Karena kebetulan juga saya sebagai cowok agak canggung untuk meminta maaf kepada orang tua. Terima kasih Ustadz. Oke, saya tanya dulu, siapa yang melahirkan? Ibu. Ibu, Berapa lama dalam kandungan? 9 bulan. Pernah lihat orang melahirkan? Pernah? Menderita? Iya, Kemudian siapa yang ngajarin bicara, jalan? orang tua. Siapa yang sekolahkan? Orang tua. Nah sekarang apa alasanmu canggung minta maaf sama orang tuamu? Tidak ada kan? Kecuali setan. Biasa kita malu, gengsi, setan itu. Maka begitu ada muncul canggung, malu, tidak ada beda laki dengan perempuan untuk minta maaf. Maka laki-laki gentleman, salah diakui. Ya, salah dan saya laki-laki Ustadz malu. Justru laki-laki itu gentleman mengakui kesalahannya. Dan tidak usah kau canggung. Begitu ada canggung, malu, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Datang minta maaf sama orang tua. Sebut, baiknya sebut. Maafkan saya pernah ngecewakan. Saya ini. Dan hebatnya minta maaf sama orang tua. Pasti dia katakan, saya maafkan kau nak. Saya doakan kau selamat dunia akhirat. Ya, jangan lagi ada kata canggung. Jangan lagi ada kata canggung. Ya. Nah Pak Ustadz, setelah kita merayakan hari kemenangan, 1 bulan kita ditempa di bulan suci Ramadan, bagaimana supaya kita tetap beristiqomah Pak Ustadz? Ya, tentu harus mengingat dulu ada hal-hal yang bisa menghancurkan amal kita. Kata Rasulullah, sittatu asya'in tukhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Ibaratnya Mas Bayu nih, kumpul amal banyak-banyak selama Ramadan. Tarawih, zikir, ngaji, itikaf, sedekah. Ramadan kumpul. Kata Nabi kemudian, kau pelihara ini pahalamu, Bayu, jangan sampai hancur. Seperti kayu kering dengan api, cepat hancur kan? Betul. Nah, maka dipelihara. Dari mana? Dari sifat-sifat penghancur amal. Apa sifat-sifat penghancur amal? Sittatu asya'in tukhbitul amal. 6 sifat penghancur amal kita. 1 kata Nabi, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Suka cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Astagfirullah. Ya, ini tukang gosip. Semut di seberang lautan tanpa olehnya. Gajah di pelupuk matanya tidak lihat. Kalau kekurangan orang dia bisa tahu semua. Ini begini, ini begini. Sementara kekurangan dirinya dia tidak tahu. Bahkan atau kadang-kadang dia pura-pura tidak tahu. Maka orang yang baik, kata Nabi, beruntung kalian yang terlalu sibuk mencari aib dan kekurangan dirinya sehingga tidak punya masa dan waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua yang akan menghancurkan amal-amal Ramadan kita adalah qillatul haya, kurang rasa malu. Adik-adikku sekalian, akhwat ini alhamdulillah kalian sudah berbusana muslimah. Tapi jangan sampai selesai Ramadan dia buka lagi. Ramadan dia pakai kudung. Keluar Ramadan dia buka lagi. Jangan sampai seperti itu, buka tutup. Kurang rasa malu. Ya, malu ini di Indonesia sudah mulai menipis. Mas Bayu, itu orang Jepang baru dituduh, baru dicurigai saja pejabatnya, baru dicurigai korupsi, dia sudah bunuh diri tuh karena malu. Ya kalau kita hormati asas praduga tak bersalah. Sudah nyata-nyata pernah di penjara, masih juga mau masuk jadi caleg, masuk mau jadi oknum. Ya itulah Gak itu. semua, Pak Ustadz. Budaya rasa malunya hilang. Ya kan? Tidak malu memamerkan pakai plat merah ngundang acara undangan pribadi. Padahal itu sudah nyata dilarang. Ya namanya mobil dinas, ya nanti dinas kamu pakai. Budaya malu ini mulai menipis di antara kita. Yang ketiga yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, kata Nabi, kaswatul qalbi. Apa itu? Keras hati, tidak mempan nasihat. Ya, dinasehati, dikritik sebagai pejabat publik, ada ribut di medsos, tapi dia seolah-olah keras hati, tidak mempan. Ya, tidak mempan nasihat, tidak ada rasa malu, istilahnya orang dulu
muka-muka badak. Sudah nyata-nyata tidak mempan nasihat, dinasehati, orang sudah kritik semua di medsos, tidak mempan. Ini orang seperti ini hancur amalnya. Yang keempat, yang menghancurkan amal kebaikan kita adalah hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Apa yang dimaksud terlalu cinta dunia? Satu di antara karakter terlalu cinta dunia, nganggap enteng ibadah. Nganggap enteng ibadah. Duitnya hilang 1 juta, 3 hari dia pikir. Setelah ketemu omnya, sudahlah, tidak usah kau pikir lagi tuh. Ini saya gantikan kau 1 juta. Apa dia bilang? Waduh, seandainya tidak hilang duit saya sudah 2 juta. Jadi astagfirullahaladzim. Itu kan? 1 juta duitnya hilang, berhari-hari dia pikir. Tapi dia tidak sholat 5 kali sehari semalam seolah-olah tidak ada dosanya. Orang seperti itu masuk kategori terlalu cinta dunia. Termasuk terlalu cinta dunia menghalalkan segala cara untuk harta. Sudah punya segala-galanya tapi tidak pernah merasa cukup. Itu hancur amal kebaikannya. Menghalalkan segala cara karena terlalu cinta kepada dunia. Dan yang kelima yang akan menghancurkan amal-amal ibadah kita adalah zalika bima azau. Ya. Berbuat zalim yang tidak pernah mereka bisa hentikan. Zalim kepada dirinya. Adakah orang zalim kepada diri? Ada. Mana zalim kepada diri? Mata sudah ngantuk. Nunggu sepak bola sampai dini hari. Ngantuk matanya dikasih balsem. Itu zalim kepada diri sendiri. Yang kedua, zalim kepada sesama manusia. Mana yang disebut zalim kepada sesama manusia? Diambil haknya tetangga. Dia serobot pagarnya. Dan yang ketiga, zalim puncak kezaliman, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana disebut zalim kepada Allah Subhanahu wa taala? Nikmat-nikmat Allah kita nikmati. Dalam hidup ini banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak pernah menyembah, kita tidak pernah tahu melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, tulul amal, panjang angan-angan, pemalas. Islam tidak mencintai orang yang pemalas. Islam sangat mengapresiasi dan memuliakan orang-orang yang rajin bekerja. Rasulullah manusia paling mulia. Doanya pasti dikabulkan. Apa yang Rasulullah minta pasti Allah kabulkan. Tidak ada susahnya Allah kabulkan doa ketika mau perang. Nabi cuma katakan menangkan kami dalam peperangan. Tidak usah perang. Pasti Allah kasih. Tapi Nabi nyatanya ikut perang. Nabi ikut angkat pedang. Maju ke medan perang, Nabi ikut berdagang, Nabi ikut bekerja untuk menunjukkan apa? Bahwa Islam harus bekerja, Islam tidak boleh pemalas, hanya tinggal di masjid berdoa 24 jam tapi tidak mau bekerja, padahal punya anak dan istri yang menjadi tanggung jawabnya. Dahsyat sekali. Mudah-mudahan kita tidak termasuk 6 kategori yang merugi, yang amalnya terbakar seperti kayu kena api. Nah, terakhir untuk menutup rangkaian hari ini Pak Ustadz, mohon petua singkatnya buat kita semua. Alhamdulillah, sebulan penuh kita beribadah. Siang kita puasa, malam kita tarawih, akhir Ramadan kita itikaf, tadarusan dan lain sebagainya. Dan kita akhiri dengan kita melaksanakan pembayar zakat fitrah. Tapi di hari 1 Syawal kita rayakan kemenangan kita. Kemenangan kita dengan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanallah, Allahu Akbar. 1 bulan kita soleh, itu sangat potensi kita sombong. 1 bulan kita sedekah, potensi untuk kita takabur. Tapi tidak. Sukses ibadah Ramadan, soleh ibadah Ramadan, banyak ibadah Ramadannya. Tidak boleh kalian bertakabur dan lupa diri. Lalu keberhasilan itu kita memuji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Sebab kenapa? Tidak mungkin kita bisa beriman dengan baik, penuh ibadah Ramadan kita tanpa izin dan kasih sayang dari Allah. Gimana saya mau beribadah dengan baik, tarawih berjamaah di masjid, kalau Allah memberikan saya penyakit dalam diri saya? Maka kita sukses beribadah Ramadan sepenuhnya karena kasih sayang dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selesai Ramadan tetap memuji Allah. Dan setelah itu Ramadan jangan hanya soleh di bulan ini. Bulan Ramadan saja dia soleh, tapi pelihara kesolehannya yang kita bahasakan dalam kehidupan beragama, istiqamah dalam kebaikan.
Bagaimana agar mampu istiqamah dalam kebaikan? Salah satu caranya minta pertolongan Allah dalam bentuk doa. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jangan kau palingkan hati hamba, jangan kau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dan petunjukmu di bulan suci Ramadan ini. Berarti perbaiki amal, pelihara amal, setelah itu minta pertolongan Allah agar kita istiqamah dalam kebaikan ini. Dahsyat sekali. Terima kasih Ustadz Dasat, Terima kasih. petua-petuahnya. Alhamdulillah. Dan tentunya selama sebulan penuh kita selama sahur ini mendapatkan petuah langsung dari Ustadz Dasat Latif. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan hikmah, hidayah, dan juga istiqomah dari bulan suci Ramadan. Akhirul kalam, kami seluruh kru yang bertugas, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif, dan juga semua yang hadir dan yang bertugas. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan yang akan datang. Minal aidin wal faizin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Sampai jumpa di Gaspol. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.